الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتحنن وتكرم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحب والآل ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. قال المصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم بعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال ويقوي اليقين ويحسن بأسباب منها وهو الأصل والذي عليه المدار أن يصغي العبد بقلبه وأذنه إلى استماع الآيات والأخبار الدالة على جلال الله تعالى وكماله وعظمته وكبريائه وانفراده بالخلق والأمر والسلطان والقهر وعلى صدق الرسل وكمالهم وما أيد به من المعجزات وما هل بمعانديهم من أنواع العقوبات وما ورد في اليوم الآخر من إثابة المحسنين ومعاقبة المسيئين والله أعلم. Alhamdulillah, minggu kemarin saya tidak hadir karena ada tamu datang dari Yaman, saya mendampingi. Alhamdulillah malam ini kita ketemu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman wal Islam. Semoga yang istiqomah Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya hutang dilunaskan, yang punya usaha dilancarkan. Mudah-mudahan ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin terakhir kita masih di dalam pembahasan tentang yakin dan cara menguatkan yakin, yaitu sering-sering mendengarkan dan membaca Al-Quran. Kemarin kita sudah kupas semuanya masalah Quran sampai ke surat Al-Fatihah, sampai ke basmalah, ya kan? Basmalah itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana fadilah dan keutamaannya sudah kita bahas. Dan Bismillah juga punya 5 hukum, sudah kita sebutkan di 2 minggu yang lalu. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu huruf pertama adalah huruf ba, harful ba. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf pertamanya adalah huruf ba. Kalau di dalam ilmu nahu, dalam ilmu bahasa Arab, huruf ba itu adalah harfun min hurufil jar. Huruf jar. Huruf jar itu yang fungsinya mengkasrohkan isim setelahnya. Huruf jar itu banyak, min, ila, ala, fi, rubba, kaf. Itu huruf jar.
Jadi kalau ada kata benda masuk setelah huruf itu, maka kata benda itu akan berharakat kasroh. Jer itu artinya mengkasrohkan. Contoh ya, bil madrasati. Jadi ti bacanya kasroh, mengkasrohkan. Atau bil masjidi. Ya kan? Setelah ba, maka isim atau kata benda setelahnya dikasrohkan. Begitu juga bismillahirrahmanirrahim. Bismi, aslinya kan ismun, kemasukan ba jadi bismi, mengkasrohkan. Kasroh itu artinya menjatuhkan. Kalau jatuh itu berarti dari atas ke bawah, menjatuhkan dari atas ke bawah. Kenapa huruf basmalah itu diawali dengan huruf ba? Yang mana huruf ba itu adalah huruf yang mengkasrohkan, huruf yang menjatuhkan. Coba lihat harakat kasrah di bawah apa di atas? Di bawah. Yang di atas harakat apa? Fathah, dhammah, sama sukun. Ya kan? Yang di atas kan? Tahu sukun kan? Bukan sukun goreng tuh. Kalau masih di pokok itu namanya sukun. Kalau udah jatuh namanya bukan sukun lagi, namanya kasroh. Kalau udah dibuka namanya fathah. Fathah buka. Dari goreng, dari buka fathah. Kalau udah masuk mulut namanya dhammah, mulut. Fathah, kasroh, fathah, dhammah, sukun, tempatnya di atas. Kalau kasroh tempatnya di bawah. Huruf ba ni huruf yang huruf jer. Jer tu mengkasrohkan. Kasroh tu artinya menjatuhkan. Jatuh tu berarti di atas ke bawah. Ini ada isyarat yang besar kalau kita mau mendalami ini. Kalau kita mau menyelami, merenungi, mendalami, kenapa di basmalah dimulai dengan huruf ba, huruf yang mengkasrohkan? Di sini ada isyarat penting. Apa itu? Ka'annallaha yu'allimuna idza turidun najah fid dunya wal akhirah fa 'alaika an tukassira nafsaka wa qalbaka. Di dalam ini mengisyaratkan kepada kita seakan-akan Allah mau mengajarkan kepada kita, kalau ente kepengin sukses, kalau ente kepengin berhasil, kalau ente pengen selamat di dunia sampai akhirat, pertama kali yang harus ente lakukan adalah kasrohkan ente punya diri, kasrohkan ente punya hati. Artinya rendahkan hatinya, rendahkan dirinya, tawadhu. Mungkin lebih enak tawadhu itu kita artikan rendah hati ya. Kalau rendah diri itu tak boleh tunduk-tunduk depan orang, rendah hati. Kadang ada orang yang tawadhu, yang rendah diri tapi hatinya sombong. Ada yang seakan-akan kayak sombong duduk di depan tapi justru dia yang tawadhu, rendah hati. Jadi tawadhu itu bukan di zahir, tawadhu itu di hati. Ada orang datang ke majlis, duduk paling belakang, belum tentu tawadhu itu. Hatinya ngomong, sebenarnya aku di depan tuh, udahlah, tak apa-apalah belakang ya lah. Itu sombong justru. Tapi justru yang di depan, didudukkan di depan, tapi dalam hatinya merasa, ya Allah tak pantas aku di depan. Itu justru yang tawadhu. Tawadhu itu di hati, bukan yang tampak. Tawadhu itu masalah hati, bukan masalah zahir. Kalau kita pengen sukses dunia akhirat, kasrohkan diri kita, rendahkan hati kita. Orang kalau hatinya rendah, maka Allah akan angkat derajatnya. Man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadhu, Allah angkat derajatnya. Lihat, bahkan ulama-ulama pun terdahulu kalau dia tawadhu, Allah angkat dan Allah kenang nama dia harum sampai saat ini. Ya kan? Dikatakan tawadhu kan najmi.
hala linadhirin ala safahatil jawi ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la takun kaddukhani ya'lu bi nafsihi ala tabagatil jawi wa huwa wadhi'u. Jadilah kau seperti bintang yang ada di langit. Dia bisa kelihatan tak kalau kita lihat di atas air sumur. Di malam hari kita lihat di air sumur nampak bulan di atas. Tapi cuba kita ambil bulan tu di atas genangan air, bisa tak? Tak bisa, tenggelam kita. Kelihatannya di bawah padahal tempatnya di atas. Itulah orang tawaduk, kelihatannya di bawah, kelihatannya biasa, kelihatannya tidak dipedulikan orang, tapi nilai dia, posisi dia tinggi di sisi Allah. Beda dengan asap. Janganlah kau jadi seperti asap. Wah, ini orang merokok tuh, terbang ke atas, meninggikan dirinya kayak asap. Tapi setelah itu habis, jatuh seperti debu. Naik ke atas, turun lagi, jatuh dengan sendirinya. Itu orang sombong, mau sesombong apapun, maka Allah akan menjatuhkan dia. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa orang yang sombong, Allah jatuhkan. Tu makanya dimulai basmalah tu udah ada isyarat yang besar. Digunakan huruf ba mengkasrohkan. Kasroh artinya menjatuhkan, merendahkan. Maka dari itu Allah mengajarkan kita untuk merendahkan kita punya diri kalau kita mau berhasil di dunia sampai akhirat. Tawadhu. Orang yang paling tawadhu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tawadhu, sayyidul mutawadhiin, rajanya orang yang tawadhu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepengen jadi orang tawadhu, tak bisa baca hadis, tapi sering-sering kumpul sama orang yang tawadhu. Kalau kita sering kumpul sama orang yang tawadhu, kita akan terpengaruh, kita akan ketularan juga akan menjadi orang yang tawadhu. Jangan jadi orang yang sombong. Tidak pantas kita ni mau menyombongkan diri. Tidak ada sesuatu yang bisa disombongkan. Apa yang mau disombongkan? Kata Imam Ali bin Abi Talib. Kata Imam Ali bin Abi Talib mengatakan, "Ajibtu liman yatakabbar. Fa kaifa yatakabbar wa huwa yakhruj min mahallil bauli marratain." Aku heran sama orang yang sombong. Macam mana dia boleh sombong sedangkan dia keluar dari lubang kemaluan 2 kali. Kita keluar dari lubang pertama, dari lubang siapa? Dari lubang kemaluan bapak kita, ya kan? Betul tak? Berupa air sperma, keluar dari lubang kemaluan, penis, masuk ke dalam rahim ibu kita, pas melahirkan keluar lagi dari kemaluan ibu kita. Tempat kencing dua-duanya, keluar dari tempat yang hina, tempat kencing. Dan semua sama. Ada yang keluar dari pipa, ada yang keluar dari mulut, tidak ada kecuali sesar ya. Kalau sesar keluar dari perut ya. Itu bukan sesar namanya, nyasar namanya. Karena keluar bukan dari tempatnya. Tapi ala kulli hal, itu kan darurat karena memang tidak bisa, ada yang tekanan darah tinggi dan lain sebagainya, maka alternatifnya ya disesar. Tapi bukan berarti yang disesar pengorbanannya tidak besar, pengorbanan juga itu. Banyak orang yang sesar gagal dan lain sebagainya banyak. Tapi apa yang mau kita sombongkan? Tidak ada yang mau sombongkan. Kita mau sombongkan masalah apa? Sombong masalah harta. Harta itu, dunia itu secara umum adalah sayap seekor nyamuk. Apa yang mau kita banggakan dengan sayap seekor nyamuk? Ya kan? Apa yang mau kita banggakan dengan sayap seekor nyamuk? Bangga dengan apa lagi? Bangga dengan ilmu. Iblis itu orang yang paling alim, ya kan? Nabi Muhammad SAW orang yang paling alim, tapi tawadhu beliau. Apa lagi yang mau kita banggakan? Tidak ada yang dapat mau kita banggakan sama sekali.
Oleh karena itu dalam surat basmalah pun, dalam huruf basmalah ini, huruf ba ini mengajarkan kepada kita, kalau kita pengen bahagia, sukses dunia, berhasil di akhirat, kasrohkan diri kita, kasrohkan hati kita. Jangan merasa baik daripada yang lain. Ya kan? Kalau kita udah bisa menghilangkan sifat merasa baik dari orang lain, baru kita bisa bermasyarakat dengan baik. Ada seorang wali besar namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Dia punya abah wali juga, namanya Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Itu keturunan Al-Idrus itu dari situ. Ada habaib marganya Al-Idrus itu dari situ. Habib Abdullah Al-Idrus ni punya anak namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Anaknya ni mau izin berdakwah. Bah, aku izin berdakwah ya bah. Kata abahnya, nak, sebelum kau berdakwah, abah mau minta tolong dulu. Apa itu? Coba kau carikan abah makhluk Allah yang lebih hina dari kau. Kalau kau dah dapat, baru aku izinkan kau berdakwah. Pergilah anaknya ni cari, mana orang yang lebih hina dari aku ni. Ketemu di jalan ada seekor anjing lagi makan di tong sampah. Langsung dia bilang dalam hatinya, ini nih makhluk yang lebih hina dari aku. Ini anjing, binatang, najis, berat, hina. Ini lebih hina dari aku. Akhirnya dia mau balik ke rumah, mau ngasih tahu abahnya, udah dapat dah orang yang lebih hina dari dia, yaitu anjing. Udah mau sampai di rumah abahnya, dia mikir lagi, kok bisa anjing lebih hina dari aku? Dia hina wajar, dia binatang dan dia tak punya akal. Nanti pun di akhirat kodratnya dia dijadikan debu, tak ada dihisap kayak kita manusia. Kalau aku dosa, aku maksiat, aku keterlaluan, karena aku dikasih akal, aku bisa memilih, dan nanti di akhirat aku akan dihisap oleh Allah. Berarti anjing ni belum tentu lebih hina dari aku. Tak jadi dia balik, pergi lagi cari lagi. Jalan cari mana orang yang lebih hina dari aku. Ketemu di jalan sama orang gila. Sempat mikir lagi dia, ini lebih hina dari aku ni. Ini sama-sama manusia, ya kan? Cuma dia hidupnya gila, tak karuan ke mana-mana. Akalnya rusak, dia lebih hina dari aku. Akhirnya dia mau balik ke rumah abahnya lagi, mau melapor, bah, aku dah dapat nih orang yang lebih hina dariku, orang gila. Tapi sebelum sampai di rumah abahnya, dia mikir lagi, ini orang gila bermaksiat, tidak ditulis dosanya karena dia gila. Solat pun tak wajib karena dia tidak mukallaf, karena dia tak punya akal, karena syaratnya beribadah itu harus berakal, sadar. Sedangkan dia tak waras. Wajar kalau aku tak ibadah, aku punya akal, aku waras. Akhirnya tak jadilah dia pergi ke abahnya. Setelah keliling cari, tak ada orang yang lebih jelek dari diri dia. Laporlah ke abahnya, bah, letih dah aku nyari ni bah, tak ada kayaknya orang lebih hina dari aku. Maka tersenyum abahnya mengatakan, sekarang baru kau boleh berdakwah, karena kau merasa tidak ada orang lebih hina dari kau, tapi kau yang lebih hina dari orang lain. Makanya kalau berdakwah ni merasa dirinya lebih baik dari orang yang diceramahkan, dari orang yang didakwahkan, tak berhasil dakwahnya, ya kan? Harus tawadhu, harus rendah hati. Kita ketemu orang tua, kita ngomong dalam hati, ya Allah, dia lebih baik dari aku, dia lebih hidup duluan, ibadah dia lebih banyak, sedangkan aku masih muda, ibadah aku sedikit. Husnudzon, prasangka baik. Akhirnya kita merasa diri kita, dia lebih baik dari kita. Ketemu anak kecil, ngomong dalam hati, ya Allah, dia masih kecil, dosanya lebih sedikit. Aku dah besar, dosa aku lebih banyak. Berarti dia lebih baik dari aku. Ketemu orang alim, ngomong dalam hati, ya Allah, dia orang alim, ilmunya banyak,
Aku bodoh, tak punya ilmu, maka dia lebih baik dari aku. Ketemu orang bodoh, ngomong juga, dia bodoh, dia maksiat karena kebodohannya, sedangkan aku maksiat karena aku tahu aku langgar, berarti dia lebih baik dari aku. Tak habis-habis gitu terus, husnudzon terus, sehingga dia tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau dah merasa baik daripada orang lain, itu sifatnya iblis. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Padahal kita ni sama semua. Sama semua. Awalnya setetes mani, akhirnya jadi bangkai. Tengah-tengahnya bawa kotoran. Semuanya bawa kotoran kita. Telinga ada taiknya, hidung ada taiknya, perut, apalagi kemaluan, ketiak, badan, tengkuk, leher, kepala, semuanya bawa kotoran kita ni. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang kita mau sombongkan kepada manusia? Tak ada. Makanya orang-orang yang sombong nanti di hari kiamat dibangkitkan seperti semut yang akan diinjak-injak. Semut kecil dia nanti di hadapan Allah. Sombong itu, kalau bahasa dalam hadis qudsi itu, selendangnya Allah. Tak boleh kita bayangkan selendang Allah pakai selendang, bukan. Artinya itu pakaiannya Allah. Orang yang berani mengambil pakaian Allah, siap-siap dicampakkan Allah ke dalam neraka. Yang boleh sombong tu hanya Allah. Masa kita berani-beraninya memakai pakaiannya Allah? Pakaiannya Allah itu sombong. Al-kibriya'u ridai, kata Allah. Sombong itu adalah selendangku, wal 'azamatu, dan keagungan kebesaran itu adalah pakaianku. Siapa yang berani menanggalkan pakaianku, akan kucampakkan dia ke dalam neraka dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu taala. Berapa banyak orang-orang yang sombong, semua dibinasakan Allah. Di antaranya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu sombong. Saking sombongnya ngaku Tuhan. Kenapa? Karena dia tak pernah sakit. Jangankan diabetes, asam aurat ke asam urat, apalagi darah tinggi, kencing manis, flu, pilek pun tak pernah tu Fir'aun. Batuk tu sikit tak pernah. Sehat terus. Makanya kita kalau dikasih sakit, syukur. Nikmati tu sakit. Alhamdulillah masih bisa sakit. Nanti kalau tak sakit jadi Fir'aun nanti, ngaku Tuhan. Karena merasa sempurna hidup ni penuh dengan kesempurnaan. Makanya setiap laki-laki dan setiap ibu yang melahirkan anak laki-laki dibunuh sama Fir'aun. Dan bunuhnya pun dengan pembunuhan yang sadis. Bukan hanya bunuh-bunuh gitu saja. Dalam Quran tu bahasanya apa? Yuzabbihuna abna'ahum. Dalam bahasa Arab tu kalimat menyembelih itu ada dua, ada naharo, ada zabaha. Kalau naharo itu menyembelih binatangnya dalam keadaan berdiri langsung, tidak pakai dibanting, seperti nyembelih unta. Unta tu biasa langsung dalam keadaan dia duduk atau berdiri langsung disembelih, tidak pakai banting lagi, ya kan? Kebanyakan seperti itu. Itu pakai kalimat naharo. Itu kan bahasa Arab kaya ya. Setiap kalimat ada apa namanya? Ada bahasanya. Kayak bahasa Madura pula ya. Bahasa Madura ini kaya juga. Kalau orang yang jatuh lain bahasanya. Kalau barang yang jatuh lain lagi bahasanya. Itu bahasa Arab seperti itu juga. Naharo. Makanya dalam ayat itu inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Naharo, wanhar, sembelihlah. Itu sembelih binatang dalam keadaan berdiri. Kalau pakai zabaha, itu binatangnya dibanting dulu, baru disembelih sekali. Tek. Tak boleh berkali-kali, itu nyiksa. Sekali, makanya pisaunya harus tajam. Sembelih sekali, selesai. Fir'aun ini Allah sebutkan dalam Quran pakai tasdid. Bukan zabaha lagi, tapi yuzabbihun. Zabbaha yuzabbihu. Artinya dibanting dulu, habis itu digerek berkali-kali.
Kalau zabaha sekali, kalau zabbaha. Jadi kalau ada budak kecil lahir laki-laki bayi itu dibanting sama dia, digerek sama Fir'aun. Dia tak boleh ada orang laki-laki takut ngaku Tuhan, nanti takut apa? Takut ada yang menyaingi dia. Dia tak mau ada yang menyaingi dia, Fir'aun itu. Jadi Fir'aun itu dia bilang apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang tinggi. Kalau ada anak laki-laki lahir dibanting, sembelih sama. Nyaman ya dia nyembelih anak orang tu ya. Bukan sekali. Coba ente bayangkan budak bayi dibanting kemudian disembelih berkali-kali. Jahat Fir'aun tu ya. Tapi sejahat-jahat Fir'aun tu, sebejat-bejatnya Fir'aun, Nabi Musa tak kala disuruh berdakwah kepada Fir'aun, Allah wasiatkan, Allah perintahkan apa? Azan ke? Kirana azan. Apa itu? Bunyi apa itu? Istirahat sejenak apa gimana? Suruh minum kali tak? Fir'aun tu Nabi Musa bilang apa ke? Allah bilang apa ke Nabi Musa? Ya Musa, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Musa, pergi ke Fir'aun karena Fir'aun itu telah melampaui batas. Dan katakan ke Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Tak disuruh ngamuk-ngamuk Nabi Musa. Tak disuruh haram masuk neraka. Tak kasar, suruh lembut. Faqula lahu qawlan layyinan. Perkataan yang lembut. Supaya apa? La'allahu yatadhakkar, supaya dia ingat, au yakhsha, atau dia takut. Sebagian orang ni kan ada, kalau nasihatkan orang ni keras. Sikit-sikit neraka, sikit-sikit Jahannam, sikit-sikit setan, iblis, semua disebut. Tak boleh kayak gitu. Dakwah itu kan artinya mengajak. Da'a yad'u, dakwatan, mengajak. Yang namanya mengajak tu harus yang menarik, sehingga yang diajak itu simpatik. Iya kan? Yuk solat yuk, bismillah yuk, pelan-pelan aja. Yuk hadir majlis yuk. Jangan, yuk majlis nak kau? Oh tak majlis kau? Awas kau. Tak bisa kayak gitu. Tak mau orang lari. Allah bilang apa kepada Nabi Muhammad? Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Ya Muhammad, kalau kau ni sifatnya keras hati, kaku, maka manusia semua akan lari dari kau. Nabi Muhammad lembut. Ada saatnya keras, kapan? Jihad. Nah, jihad jangan kebalik kita. Dakwah kita keras, jihad lembek. Jihad lembek. Iyalah aku pasrah lah. Tak bisa gitu kalau jihad. Jihad siapkan senjata, siapkan tenaga, formasinya, apa namanya, semuanya dah diatur semuanya. Jangan lembek. Kalau jihad malah disuruh keras. Kata Allah, jahidil kuffar waghluz alaihim. Jihad sama orang kafir di saat mereka memerangi kita, kita tak pernah nyari musuh ya. Ini ajaran Islam, tak pernah mencari permusuhan. Bahkan di dalam peperangan sekalipun, kita ni Islam diajarkan cinta damai. Kata Nabi Muhammad di saat menasihatkan sahabat-sahabatnya di saat peperangan, kata Nabi Muhammad, la tatamannau liga'al adu. Jangan pernah kau berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Jangan cari-cari musuh. Tapi kalau mereka datang jangan mundur, kata Nabi Muhammad. Kalau mereka datang jangan mundur. Kalau berangan-angan cari musuh jangan. Jangan. Kita cinta damai. Tak pernah kita mengajak orang ribut, perang. Tak ada seperti itu. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau di saat berperang jihad baru kita keras, di saat berdakwah lembut. Mungkin orang-orang yang maksiat di sekeliling kita ini, orang-orang yang jauh dari Allah, tidak sebejat Fir'aun.
Kenapa kita lebih keras ngasih tahu mereka, sedangkan Nabi Musa disuruh ngasih tahu Fir'aun dengan lemah lembut? Tidak ada orang sebejat Fir'aun. Tidak ada orang sepanjang sejarah, tidak ada orang sebejat Fir'aun. Ente tahu iblis kan? Iblis tu datang ke rumah Fir'aun. Fir'aun ni dalam kamar lagi berdandan. Fir'aun ni kan orangnya ganteng, Fir'aun ini. Dandan di kamar bersisir apa, tiba-tiba masuk iblis. Jadi kan dikawal ketat nih rumahnya Fir'aun kan, dikawal ketat. Kaget Fir'aun lihat ada orang di belakangnya. Siapa ente? Kata iblis. Ketawa iblis. On dia bilang. Kau ngaku Tuhan tapi kau tidak tahu aku siapa. Ya kan? Kalau kau Tuhan, kau tahu aku siapa. Siapa kau dah jangan banyak omong? Siapa? Aku iblis. Oh kau rupanya ni, kata Fir'aun kan. Kata iblis ni bilang, on. Sebejat-bejatnya aku ini yang tak mau sujud sama Adam, aku masih mengakui Tuhan itu Allah. Cuman aku tak mau sujud ya sama Adam, tu sombong. Aku sombong aja. Aku merasa aku lebih baik dari Adam. Tapi aku masih mengakui Allah itu Tuhan. Kau ni ngaku Tuhan. Berarti seiblis-iblisnya aku ni masih iblisnya kau on. Seiblis-iblisnya. Dan iblis tu heran juga sama orang, mohon maaf ya, sama orang kafir tu heran. Masa hidup tak kenal Tuhan tu bisa ke hidup tak kenal Tuhan? Aku ni iblis, siapa yang lebih dahsyat dari aku? Ya kan? Udah divonis neraka sudah. Tapi masih mengakui Tuhan itu Allah. Ente ni tak mengakui. Berarti sejelek-jeleknya aku ni on, masih jelek kau rupanya. Tapi jangan marah dulu on, kata iblis. Ada yang lebih parah dari kita berdua ini. Siapa tu? Al-hasud. Orang yang hasud. Orang yang hasud itu lebih bejat dari Fir'aun dan iblis. Begitu Fir'aun tu, ya Allah, tak ada orang yang lebih hebat, yang hebat kesombongannya seperti Fir'aun. Tapi buktinya orang sombong akhirnya endingnya pasti binasa, ditenggelamkan Allah di dalam sungai, di laut, di sungai Nil itu kan. Di saat dia mengejar Nabi Musa kemudian disuruh memukulkan tongkatnya ke laut itu, terbelahlah lautan, berjalanlah Nabi Musa. Nabi Musa itu disuruh Allah, itu perintah. Memang kita ni disuruh jalankan perintah saja. Kalau secara logika tidak mungkin tongkat bisa membelah lautan kan. Tapi karena perintah Allah. Jadi al-harakah min alami syahadah akan menyebabkan al-harakah min alamil malakut. Gerakan usaha kita di dunia ini akan menyebabkan gerakan dan usaha Allah nanti di akhirat. Kita ni disuruh usaha saja. So kerja ya, apa yang bisa kita kerjakan, yang penting halal. Yang penting ada gerakan. Jangan diam ya di rumah nunggu duit jatuh. Mana bisa duit jatuh? Nunggu orang ngasih, nunggu hujan turun keluar duit, keluar emas, tak bisa. Kerja, usaha semampu kita. Jangan malah begini terus sama orang. Tak kerja, apa yang bisa kita kerjakan kerja. Urusan nanti Allah yang gerakkan. Lihat, Allah bilang, Musa pukulkan tongkat. Kalau pikir-pikir, apa tongkat mukul ke laut masa bisa terbelah? Tapi usaha dulu. Di saat usaha Allah kasih terbelah lautan. Fir'aun nengok Nabi Musa seperti itu, kepengen juga dia, ya kan? Tapi tidak bisa sama karena sambungannya beda. Nabi Musa sambungannya kepada Allah. Fir'aun sambungannya kemana? Syaitanir rajim. Ya tidak bisa sama, beda. Akhirnya Fir'aun jalan tenggelam. Mana kekuasaannya Fir'aun tidak bisa menyelamatkan dia dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Fir'aun punya istri, istrinya solehah. Namanya Asiyah. Asiyah itu istrinya Fir'aun. Nanti di surga jadi pimpinan perempuan di surga. Ada 4 pimpinan perempuan di surga. Khadijah istri Nabi, Fatimah putri Nabi, Maryam ibunya Nabi Isa, dan Asiyah istrinya Fir'aun.
Kalau Khadijah wajar isteri Nabi, Fatimah anak Nabi, Maryam emaknya Nabi, Asiyah bini Firaun bisa jadi perempuan di surga. Kenapa? Karena dia sabar menghadapi suaminya. Bilangkan ke bini-bini bapak-bapak nih, kalau anak nakal sikit sabarlah, bilang dia. Firaun tu lebih bejat Firaun dari aku, bilang dia. Masuk surga bini, sabar bini ya. Bini kita ni tak sabar kadang sama kita. Tak? Jadi rumah tangga tu kan ada 4 macam. Ada yang lakinya bagus, lakinya bagus, suami isteri tak bagus. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuhnya nabi bagus, soleh, istrinya tak soleh Diajak naik kapal tak mau, tenggelam sama anaknya kan. Anaknya Walhan namanya. Itu biasa kalau emaknya kurang ajar, anaknya kurang ajar. Jadi anak tu tergantung emak. Kalau emaknya soleha, biar bapaknya bejat bandar narkoba pun tetap anaknya soleh insyaAllah. Dia tergantung emak, bukan tergantung bapak. Bapak ni tukang buat ya. Semua tu dominan ke emak. Kalau emaknya baik, anaknya pasti baik. Sifat, akhlak, semua tu dominan ikut ibu. Semuanya ikut ibu. Kata Allah dalam Quran, nisa'ukum harsul lakum. Isteri kalian tu tempat bercocok tanam. Tumbuhan tu subur tak subur tergantung tanahnya. Kalau tanahnya subur. Kalau emaknya soleha, anaknya pasti soleh. Walau bapaknya bejat. Tapi jangan mentang-mentang bini kau soleha, kau bejat-bejat, jangan. Kalau bisa soleh-soleha dua-duanya. Karena bapak ini contoh juga dalam rumah tangga. 6. Nabi Nuhnya bagus, isteri tak bagus. Ada kebalikan, suami tak bagus, istrinya bagus. Ni Firaun. Ada yang dua-dua tak bagus. Siapa? Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya juga tak bagus tu, suka menyakiti Nabi, namanya Ummu Jamil. Ada yang suami bagus, isteri bagus, tu Nabi Ibrahim. Kita berharap kita bisa gaya Nabi Ibrahim, suami bagus, istrinya bagus. Cuma Nabi Ibrahim istrinya 2. Siap tak? Siti Hajar sama Siti Saroh. Dah siap belum kita ni? Kalau tak siap tak bisa berarti. 2. Tak mampu kaya. Karena tidur di masjid nampak. Bagus tak? Biar solat subuh tak telat. Jadi tips untuk supaya rajin bangun subuh itu, kahwin 2. Mau tidur di bini pertama tak dikasih, kena usir. Bini kedua kena usir. Tidur di masjid, bangun subuh awal, alhamdulillah. Bagus. Jadi subhanallah, begitulah ya. Itu contoh orang-orang yang sombong-sombong, semuanya habis. Si Korun yang punya harta, sombong, dibenatkan Allah sama harta-harta dalam tanah. Makanya ada istilah harta karun. Karun tu si Korun itu. Ya kan? Si Korun. Berapa banyak orang-orang sombong yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Semua dibinasakan Allah. Puncaknya iblis itu sombong. Tak mau dia sujud. Padahal itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia fokus kepada dirinya. Aku lebih baik. Dia tidak fokus ini perintah dari siapa? Perintah Allah. Begitu juga orang yang tak solat, orang yang suka maksiat itu sombong sama Allah. Tak mau mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Allah. Nanti giliran di akhirat nanti kan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala qad atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Nanti di hari kiamat dibutakan matanya, kemudian dibilang, kenapa kau butakan aku ya Allah? Di dunia aku bisa lihat. Kata Allah, di dunia kau lupakan ayat-ayatku, perintahku, ulamaku, ajaranku. Sekarang kau juga akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Jadi dalam huruf ba di bismillah ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ba huruf yang mengkasrohkan. Kasroh artinya menjatuhkan. Kita jatuhkan diri kita, kita rendahkan diri kita untuk supaya kita bisa mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian
Letakkan diri kita di bawah, selalu di bawah. Seperti apa? Seperti titik yang ada di huruf ba itu. Titik itu posisinya di mana? Di bawah. Huruf ba, titiknya di bawah. Jadikan diri kita seperti titik yang ada di huruf ba. Artinya posisikan diri kita selalu di bawah, di titik nol. Siapapun yang kita ketemui, orang lebih tinggi dari kita, kita lebih rendah, merendah, sampai tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan kita. Rendah, seperti titik yang ada di huruf. Ini banyak ilmu-ilmu tasawuf yang bisa kita ambil secara secara tersirat ya dari kalimat ini. Subhanallah. Kalau kita sudah diangkat derajat oleh Allah, maka tidak ada batasan lagi. Diangkat setinggi-tingginya oleh Allah. Lihat, kata Nabi SAW, di dalam solat itu kan gerakan banyak kan. Berdiri, angkat tangan, takbiratul ihram, duduk di antara dua sujud, i'tidal, ruku. Tapi kata Allah, kata Nabi Muhammad, paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya itu kapan? Di saat sujud. Aqrab ma yakunul abdu ma'allah inda sujud. Paling dekatnya hamba kepada Allah di saat dia sujud, meletakkan dirinya di bawah, meletakkan tempat anggota tubuh yang paling mulia itu kepala ini diletakkan di bawah, di bumi. Makanya Allah bilang dalam Quran, wasjud waqtarib. Wasjud, sujudlah, waqtarib, dan dekatlah. Semakin lama sujudnya, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu taala. Bukan seorang hamba tu dekat kepada Allah di saat mengangkat kedua tangannya, tidak. Tapi di saat dia sujud, merendahkan dirinya seperti huruf ba, seperti titik yang ada di huruf ba. Kita jadikan diri kita selalu di bawah. Naam. Wa kadzalika anna kullama atallaha minal ulumil nas wal jin galilun. Begitu juga dari pelajaran titik yang ada di huruf ba ini menunjukkan semua ilmu yang kita miliki, semua kemuliaan yang kita miliki, semua apa yang kita miliki itu hanya sedikit di sisi Allah. Saking sedikitnya bisa kita ibaratkan seperti titik yang ada di huruf ba itu. Secuil ya ilmu yang kita miliki itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Datang sahabat bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Maka Allah bilang kepada Nabi Muhammad, gulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kau diberikan ilmu kecuali sedikit. Ilmu kita sedikit, kemuliaan kita sedikit, yang kita miliki sedikit. Sedikitnya seperti apa? Seperti titik yang ada di huruf ba. La tatakabbar, jangan kita sombong. Oh, jadi banyak pelajaran kita ambil cuma dari huruf ba dan titik yang ada di huruf ba. Paham kira-kira? Naam. Kemudian juga nanti dibahas di dalam bismillah itu kalimat bismi tak ada pakai alif. Tapi kalau antum melihat di kalimat-kalimat yang lain selain bismillah ada alifnya. Setelah ba ada alif, baru sin mim. Tapi khusus di bismillahirrahmanirrahim tak ada huruf ba. Kenapa tak pakai huruf alif? Nah, nanti kita bahas minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Wallahu alam bissawab. Ada yang mau nanya enggak sebelum kita tutup? Kalau tak ada, Naam. Naam. Sombong itu udah dikasih tanda oleh Nabi Muhammad SAW. Tandanya orang sombong atau definisi orang sombong itu dua. Batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq, menolak kebenaran. Dinasihatkan, diarahkan, dikasih tahu yang benar, dia menolak. Menolak berarti dengan gerakan kan yang tampak secara zahir, dia menolak. Itu berarti sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas,
meremehkan manusia. Dua-dua ini ada pada iblis itu. Pertama dia menolak, Allah suruh dia nolak, tak mau. Kulluhum sajadu illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis, dia tak mau, menolak. Yang kedua dia meremehkan Adam, dia merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Sombong penyakit hati, tapi ada tandanya dua tadi itu, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau orang pakai baju bagus, pakai mobil mewah, bukan sombong. Kadang justru yang pakai baju compang-camping itu yang sombong. Karena sombong itu dua tadi itu, bukan dengan fisik, bukan dengan zahir, tapi kalaupun mau ditampakkan dengan dua tanda itu tadi itu, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau dia menerima kebenaran, tidak pernah meremehkan, artinya tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Sombong nanti pun banyak definisi ulama, macam-macam definisi ulama sombong. Cuma yang dari Nabi tadi itu, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Mudah-mudahan kita disembuhkan dari penyakit sombong. Tapi yang induk dari penyakit hati itu tiga: hasud, kemudian ujub itu lebih parah dari sombong lagi. Ujub itu berbangga diri, cuma dia tak ngomong, dia ngomong dalam hati. Ada satu lagi itu penyakit iblis. Mungkin sombong itu, enggak, riya. Ujub, hasud, riya. Ini pokok dari penyakit hati. Dari tiga inilah muncul penyakit-penyakit hati yang lain, di antaranya sombong dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita selamat insyaallah. Mudah-mudahan kita sambung lagi minggu depan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.